Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di sini di chapter 1, Game Project. Nah, tampilan Unity kita sudah siap, kita juga sudah mendownload aset-aset yang ada di game opengameart.org. Nah, aset tersebut akan saya gunakan di project game kali ini. Perhatikan pada project. Nah, di sini ada menyimpan scene ya, scene ini bawaan ya dari semua scene yang terkait dengan game ini. Nah, kita akan tambahkan satu folder baru di sini ya. Create folder, kasih nama resources. Ini sebenarnya salah satu folder default ya, yang kalau bisa namanya jangan diganti-ganti. Soalnya saya pernah coba dulu tuh, ternyata dia terkait di sistem nanti ya, terkait pas di waktu pemrograman, pas di programmable-nya. Jadi kalau untuk pemula, kalau bisa namanya mending nggak usah diganti ya, tetap resources aja. Resources itu memuat apa aja sih? Resources itu nanti akan memuat semua aset-aset ya, gambar yang kita download, nanti kita pindahkan langsung semuanya ke dalam folder ini gitu ya. Ya nanti juga kita bisa isi dengan klip, animasi, nanti kita isi ya seperti itu. Maps nanti juga masuk di dalam dari folder resource ini. Oke, kita akan buka. Nah ini saya sudah download ini kemarin ya. Yang saya pakai mungkin nggak semua, kita pilih-pilih dulu. Karakter tak pakai ya, font nanti aja, inner nanti aja, overworld, terus log untuk musuhnya, dan objek untuk UI dan efek. Oke, caranya gampang, tarik aja langsung, dibawa langsung aja. Nah, oke ya, jadi 4. Gambar ini tidak bisa langsung diolah, ini tileset ya, ini tileset. Gambar ini tidak bisa diolah, tidak bisa langsung dipakai, harus diolah terlebih dahulu. Karena sebenarnya tileset ini adalah kumpulan dari sprite-sprite ya. Nanti namanya dikenal dengan nama sprite. Jadi sprite itu gambar-gambar yang dipakai di game untuk menganimasikan sebuah gambar menjadi sebuah animasi ya. Itu namanya sprite. Elemen-elemennya nih loh. Nah, sprite di sini dia menggunakan dimensi 16 kali 16 dasarnya ya, 16 pixel kali 16 pixel. Tahu dari mana ya? Tahu dari project website resminya tadi waktu kita download asetnya itu, opengameart.org. Di situ ada dijelaskan bahwa tileset ini menggunakan dasar 16 kali 16 ya. Baik, sekarang kita akan olah dulu. Cara ngolahnya, kita ambil satu gambar dulu, misalnya overworld. Nah, ini overworld. Nanti muncul di inspektor ya. Nah, di sini ada sprite mode. Nah, di sini yang menjelaskan gambar itu tuh tileset yang kita punya itu mendukung mendukung teknik sprite atau tidak. Begitu ya. Kalau dia mendukung teknik sprite, ini kan sprite banget nih ya. Nah, ini kan sprite banget nih. Ya. Maka sprite modenya diganti menjadi multiple. Gitu. Kalau dia hanya gambar biasa yang tidak dapat di-sprite-kan, ya maka dirubah menjadi single. Atau intinya gini aja deh, gambar itu mau dijadikan sprite atau tidak. Nah, gitu. Kalau mau dijadikan sprite, set multiple. Semua gambar tuh pasti bisa dipotong ya, pasti bisa dibuat ke mode sprite. Cuman nanti nyambung apa enggak. Nah, itu masalahnya. Oke. Pixel per unit. Nah, ini adalah base-nya. Secara default Unity akan ngeset 100 ya. Tapi dari website yang kita download menyatakan pixel per unitnya adalah 16, maka harus diganti 16. Oke, seperti itu ya. Terus di sini ada wrap mode, biarin aja. Terus ada filter mode. Nah, bilinear ini akan menghasilkan efek anti alias. Karena kita menggunakan point art dan pixelnya juga kecil, hanya 16. Ini dibuat point saja ya, no filter. Oke. Kita apply. Nah, sudah di-apply ya, gambarnya langsung di-set menjadi sprite mode. Nah, di sini ada sprite editor. Nah, nampil ya sprite editor. Ini gunanya untuk apa? Nah, di sini kita akan potong. Kita akan lakukan slicing pada gambar-gambar ini. Nah, ini ya. Oke, caranya di sini ada slice. Defaultnya otomatis, jangan otomatis. Nanti kalau otomatis nggak terlalu bagus hasilnya.
Automatic nanti lebih ke fleksibel sebenarnya. Ya bagus sih, cuman kalau ada beberapa kondisi mending buy sell aja ya, grid buy sell. Dasarnya berapa? 16. Kita set 16 kali 16. Nah, seperti itu. Slice, potong. Nah, kepotong dia. Nah, ini ya, kelihatan ya. Oke. Nah, ini akan mengambil 16 kali 16. Nah, nanti potongan-potongan inilah yang akan kita jadikan bahan ya, bahan di palet kita nanti untuk menggambar map. Bisa ya. Kalau ini kan untuk map, kita gambarnya sebagai map. Ini kelihatannya ini ya. Oke. Nah, setelah setelah kita slice, langkah selanjutnya tinggal di apply supaya dia tersimpan. Ini kan belum tersimpan nih. Ini masih masih satu gambar utuh yang belum tersimpan. Nah, sekarang kita apply dulu. Oke, proses ini cukup memakan waktu. Ya, sambil nunggu. Kenapa memakan waktu? Banyak. Ini banyak ini ya. Mungkin ratusan atau bahkan mungkin bisa nyampe 1000. Kita tunggu aja. Nah, di sini peranan prosesor kalian kembali diuji ya. Kembali diuji seberapa cepat prosesor kalian dapat memproses ini. Oke, ditunggu dulu. Ini masih bulat-bulat. Nah, sudah. Oke. Selesai. Sudah terpotong. Jadinya seperti apa nih? Lihat di bagian project nih ya. Bagian project, lihat. Oh, jadinya banyak. Banyak sekali ya ini ya. Oke. Sekarang coba kita potong yang lainnya. Kita potong yang objek. Cek. Langkahnya sama. Kita rubah ke multiple. Set 16. Bilinearnya jadikan point. Apply. Terus kita potong grid by cell 16 kali 16 slice. Nah, seperti itu. Oke ya. Lanjut. Gambar selanjutnya, lock. Oh, ini belum di-apply, sorry. Apply dulu. Nah, sudah di-apply, sekarang masuk ke lock. Sama, lock kita ganti juga 16 single jadi multiple, bilinear jadi point. Apply. Nah, cuman kalau di ini mob locknya ini agak sedikit berbeda ya, walaupun dia based on-nya 16, tapi sang pembuat aset sepertinya mengharapkan kalau karakter itu akan lebih besar dari objek gitu ya. Jadi kalau kalian buat batu dengan mobnya ini rasionya mungkin 1:1. Sehingga kalau kita potong dengan 16, tuh kelihatan ya. Dia terpecah menjadi 4 bagian. Terus gimana kalau udah kayak gini? Nah, kita ubah rasionya. Jadi ini kita naikin jadi ini kan 2 kotak ya. 2 kotak berarti 32. 32 kali 16 tambah 16, 32 kan? Kita slice. Nah. Nah, kayak gini dia yang benar ya. Ya, tidak terpecah dia ya, tidak terbagi. Oke, jadi seperti ini kita apply. Jadi ketika kita motong memang ada tidak boleh sembarangan juga ya. Kita melihat kalau untuk map itu dipotong-potong nggak masalah. Nanti bisa digabungin lagi. Tapi kalau untuk game object, kalau dipotong-potong itu masalah. Nanti bisa mengganggu proses clippingnya ya, animasi nanti akan terganggu. Oke. Sekarang karakter. Nah, ini juga sama ini. Ini 16 kayaknya enggak. Kita coba single kita rubah dulu jadi multiple. 16 kita masukin poin ya, masuk sudah. Oke, multiple apply. Oke, sekarang kita coba 16 ya 16 dulu. Kita coba 16 kali 16 slice. Nah ya, kelihatan ya terbagi.
karakternya. Ini kalau kita perhatikan betul-betul yang atas ini mempunyai rasio berapa ini? 2 kali ke bawah berarti 16 kali 32. Ya, sedangkan untuk attack-nya ini menggunakan sama ya, 32 kali 32. Oke, kita slash yang besar, garis besarnya aja. Berarti di sininya 32 ya. Y-nya 32 slice. Oke. Nah, seperti ini ya. Terus untuk yang ini gimana? Untuk yang 32 kali 32 ini kita lakukan secara manual. Agak kesel juga ya. Makanya kalau kalian buat aset itu tolong diperhatikan juga komposisinya ya. Kalau bisa buat sama. Kalau 16 semuanya 16. Kalau memang mengharuskan 16 kali 32 ya ini harusnya dipisah gitu ya. Kalau mau enak aja sih. Jadi yang 32 kali 32 nanti style set sendiri gitu. Itu kalau mau enak. Tapi karena kita ngambil dari gratisan juga ya, jadi apa boleh buat, kita lakukan sendiri, do it yourself. Nah, ini caranya gampang, kita klik delete. Ya, klik delete, delete. Terus lakukan dengan sabar. Kalau salah gimana? Ctrl Z, diunduh, bisa ya. Nah, dah. Ini seperti ini kan ya. Nah, ini kita samakan. Cek sebentar. Mouse-nya suka geser sendiri. Tuh kan, geser sendiri. Oke, kita ganti jadi 32. Nah, ini juga sama. Kita ganti jadi 32. Ini 32 juga. Seperti biasa, lakukan dengan sabar. Kalau ngeluh, jangan pakai yang gratisan. Bikin sendiri, Mas. Kegedean. Oke. Terus lakukan oke, tinggal berapa lagi nih? Masih ada 3 lagi. Ya, selesai. Oke, kita sudah memotong. Terus di apply. Nah, siap. Sprite sudah kita buat. Next, kita tinggal bisa menganimasikan dan kita membuat maps-nya. Oke ya. Untuk selanjutnya, next ya. Oke, sekian dari saya dulu. Kita lanjutkan di chapter selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.